Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai soal tentukan hasil pembagian x kuadrat ditambah 8x ditambah 12 dengan x ditambah 2 menggunakan cara bagi kurung. Pertama, kalian tulis terlebih dahulu x tambah 2 di sebelah kanan. Habis itu di dalam kurung seperti akar ini kita tuliskan yang mau dibagi, yaitu x kuadrat ditambah 8x ditambah 12. Nah, pertama kalian tulis seperti ini dulu. Nah, langkah kedua, perhatikan di depan, dua angka di depan, x kuadrat ditambah 8x. Kita perhatikan. Nah, di sini x kuadrat ditambah 8x. Nah, yang mau dibagi di sini masih x tambah 2, belum x kuadrat. Nah, berarti gimana caranya biar mendapat x kuadrat? Maka yang harus kalian lakukan adalah x ditambah 2 kita kalikan dengan x. Jadi biar hasilnya x kuadrat ditambah 8x, x tambah 2 di sini kita kalikan dengan x. Nah, x dikali dengan x menjadi x kuadrat. Setelah itu kita kalikan lagi x dengan 2 menjadi plus 2x. Nah, kita dapat x kuadrat ditambah 2x. Ingat, x di sini kita tuliskan juga di atas. X kita tulis hasil dari perkalian antara x dengan x tambah 2. Kita tulis di bawahnya. X kuadrat ditambah 2x. Setelah itu hampir sama dengan cara pembagian umumnya ya. Kita kurangi x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat habis hilang. Selanjutnya 8x dikurangi dengan 2x maka menjadi 6x. Setelah itu plus 12 di sini kita turunkan ke bawah maka menjadi plus 12. Nah, sampai sini kita ulangi langkah seperti langkah kedua, yaitu x tambah 2 dikali berapa biar hasilnya menjadi 6x tambah 12. Ingat, di sini x sedangkan di sini 6x. Berarti x tambah 2 di sini kita kalikan dengan 6. Kita tulis x tambah 2 kita kalikan dengan 6. Maka x dikali 6 menjadi 6x. X dikali plus 2 menjadi plus 2 kita kalikan dengan 6, atau 6 dikalikan dengan plus 2 menjadi 12. Nah, hasil ini kita pindahkan di sebelah yang kita mau cari. Maka ingat, angka 6 di sini ini kan positif 6. Kita tulis di sini positif 6. Kita tulis di atasnya jadi positif 6. Nah, setelah itu hasil dari positif 6 kita kalikan x tambah 2, kita taruh atau letakkan di bawah 6x plus 12. Nah, habis itu kita kurangi seperti pembagian pada umumnya. 6x dikurangi 6x habis, 12 dikurangi 12 habis, jadinya sisanya 0. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil x kuadrat ditambah 8x plus 12 dibagi dengan x tambah
2, maka hasilnya adalah X tambah 6. Oke, itu untuk menyelesaikan soal mengenai nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan membahas soal nomor 2, yaitu mengenai tentang tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar berikut. Yang A, negatif buka kurung 11 M pangkat 3 tutup kurung pangkat 2. Dan yang B, buka kurung negatif 15 M pangkat 4 N pangkat 3 tutup kurung pangkat 2. Oke, kita akan bahas satu demi satu ya. Yang pertama yang A dulu. Nah, di soal yang A di sini negatifnya itu dalam kondisi di luar di dalam kurung. Jadi kita abaikan terlebih dahulu. Nah, jadi negatifnya di luar di dalam kurung, kita tulis negatif buka kurung. Kita tulis ulang kembali 11 M pangkat 3. Ingat, di sini pangkat 2, artinya ada 2 kali. Jadi 11 M pangkat 3 dikali dengan 11 M pangkat 3. Ingat, negatifnya di luar dalam kurung. Jadi kita fokuskan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 11 dikali dengan 11 menjadi 121. Nah, selanjutnya ingat, M dikali dengan M pangkat 3 dikali dengan M pangkat 3. Dalam sifat perpangkatan, ketika variabelnya sama atau variabelnya sama, yang dimana variabel di sini adalah M dan dikalikan dengan M lagi pangkat 3. Jadi untuk pangkatnya kita jumlahkan, maka menjadi M 3 ditambah dengan 3. Selanjutnya negatif 121 M pangkat 6. Jadi hasilnya adalah negatif 121 M pangkat 6. Nah, itu. Jadi untuk nomor A di sini negatifnya yang di luar dalam kurung kita abaikan, kita fokus yang di dalam kurung terlebih dahulu. Karena di situ pangkat 2, maka kita kalikan angka yang sama. Di situ adalah 11 M pangkat 3 dikali dengan 11 M pangkat 3. Jadi hasilnya adalah negatif 121 M pangkat 6. Nah, selanjutnya kita akan selesaikan ke yang B. Nah, saya akan bacakan. Yang B adalah buka kurung negatif 15 M pangkat 4 N pangkat 3 tutup kurung pangkat 2. Nah, di sini negatifnya itu di dalam kurung. Jadi dia juga ikut atau kita kalikan juga pangkat 2, berarti di 2 kalikan, kita kali dengan pangkatnya. Oke, karena ini mentok ya, kita tulis di bawahnya aja. Nah, caranya masih sama seperti nomor yang A, yaitu kita tulis ulang kembali angkanya. Negatif 15 M pangkat 4 negatif 15 M pangkat 4 N pangkat 3 tutup kurung dikali
min 15 M pangkat 4 N pangkat 3. Nah, kita kalikan dengan angka yang sama. Karena di sini pangkat 2 berarti dikalikan dengan angka yang sama berulang 2 kali. Oke. Selanjutnya kita akan kalikan satu demi satu. Pertama yang kita harus fokuskan yang depan dulu, yaitu negatif. Negatif ketemu dengan negatif menjadi positif. Oke, di sini kita positif, berarti hasilnya itu bukan negatif. Selanjutnya 15 dikali dengan 15. 15 dikali 15 yaitu 225. 225. Selanjutnya M pangkat 4 kita kalikan dengan M pangkat 4. Bisa diingatkan lagi, di dalam perpangkatan ketika variabelnya itu sama, yaitu M pangkat 4 dikali dengan M pangkat 4, maka dalam sifat perpangkatan menjadi pangkatnya itu menjadi dijumlahkan, yang berarti M variabel yang sama tadi 4 ditambah dengan 4. Selanjutnya kita lanjut ke N-nya. Nah, N-nya juga sama. Berarti N 3 ditambah 3. Oke, kita kasih tutup kurung, buka kurung ya, biar sama yang di atas. Nah, selanjutnya kita akan selesaikan yang pangkatnya. Berarti kita masih tetap menulis ya 225 N pangkat 8 N pangkat 6. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, semoga dipahami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini untuk soal nomor 3 yang kita akan bahas, sedangkan bacakan soalnya terlebih dahulu. Tentukan hasil pemangkatan 3x min 2y tutup kurung 3 pangkat 3. Bisa diulangi, buka kurung 3x min 2y tutup kurung pangkat 3. Kalau yang di soal sebelumnya yaitu pangkat 2, sekarang ke pangkat 3, pasti bakal lebih susah. Nah, kali ini saya akan ajarkan ke kalian cara mudah menyelesaikan soal terkait tentang perpangkatan yang melebihi dari angka 2, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan bahas yang pangkat 3 terlebih dahulu. Kalau seandainya yang lebih besar daripada 3 mungkin kalian agak sedikit kewalahan. Yang paling penting adalah konsep dasarnya. Ingat, konsep dasarnya kalian harus pahami. Nah, untuk yang pangkat 3 seperti kalian lihat soal yang tadi, kita menggunakan segitiga Pascal. Oke, kalian mungkin gak asing ya mendengar kata segitiga Pascal yang sudah kalian pelajari terkait tentang pola bilangan. Nah, kita akan mempraktekkan segitiga Pascal ke dalam atau untuk menyelesaikan soal 3x min 2y pangkat 3. Oke, kita harus pahami dalam segitiga Pascal itu mempunyai tingkatan pertama, kedua, dan ketiga. Terus akan ingat lagi ke kalian, dalam tingkatan segitiga Pascal itu ada 1, 2, 1. Ini tingkatan kedua, dan yang ketiga tingkatan ketiga yaitu 1, 3, 1. Caranya kalian sudah pelajari di bab berikutnya ya, bisa dapat 1, 3, 1. Oke, di sini kita ambil yaitu tingkatan ke-3.
Karena apa? Karena pangkatnya adalah pangkat 3. Maka kita ambil tingkatan, yaitu tingkatan ketiga, yaitu 1, 3, 3, 1. Oke. Kita hapus, kita ambil tingkatan yang ketiga, yaitu 1, 3, 3, 1. Saya akan tulis di sini 1, 3, 3, 1. Bisa diingatkan. Dan kalian juga kalau seandainya agak lupa, bolehlah kita buka buku lagi materi sebelumnya, di mana terkait tentang tingkatan ketiga dalam segitiga Pascal. Oke, saya akan tuliskan di sini 1, 3, 3, 1 ini kalau dalam segitiga Pascal, yaitu A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2 kali B ditambah 3A kali B pangkat 2 dan ditambah B pangkat 3. Hasilnya dari mana? Kalian coba flashback, belajar lagi tentang pola bilangan segitiga Pascal. Karena kalau dijelasin di sini mungkin akan panjang lebar. Lanjut. Nah, di sini kita punya 3x min 2y. Nah, di mana 3x ini kita rubah. Ini adalah pengganti untuk a-nya. Dan negatif min 2 di sini adalah pengganti b-nya. Jadi a adalah pengganti atau nanti kita akan gantikan untuk 3x. Dan B kita ganti dengan min 2y. Nah, rumus yang ini rumus ya. Kalau menurut Ustaz, ini rumusnya A pangkat 3 ditambah 3 kali A pangkat 2 dikali B ditambah 3A kali B pangkat 2 ditambah B pangkat 3. Pertama A pangkat 3 berarti 3x pangkat 3. 3x pangkat 3 ditambah 3 dikali A pangkat 2 berarti 3x pangkat 2 ditambah, maaf masih dikali lagi, dikali B, B-nya adalah min 2y ditambah 3 dikali A, yaitu penggantinya adalah 3x dikali B pangkat 2 yang dimana B-nya adalah min 2y pangkat 2 ditambah, agak panjang ya, B pangkat 3, B-nya adalah min 2y pangkat 3. Kita akan selesaikan satu demi satu. Oke, mungkin bisa agak maaf kalau seandainya agak kurang jelas ya tulisannya. Nah, kita akan selesaikan yang 3x pangkat 3. 3 pangkat 3 pasti 3 kali 3 dikali 3 berarti 27. Sudah agak sedikit di sini 27 x pangkat, karena dia adalah dipangkatkan 3 maka menjadi x-nya pangkat 3. Selanjutnya ditambah, lihat di sini dikali semua ya. 3 dikali 3x pangkat 2 menjadi 9x pangkat 2. Jadi 3 dikali 9x pangkat 2 dikali dengan min 2y ditambah 3 dikali dengan 3x. Kita selesaikan terlebih dahulu ya, langsung aja kita selesaikan di sini biar lebih mudah. Jadi 3 dikali 3 yaitu 9x dikali min 2 dikali min 2 jadi 4, y dipangkatkan 2 jadi y pangkat 2, jadi 4y pangkat 2 ditambah
min 2Y dipangkatkan 3, berarti min 2 dikali min 2 4. 4 kali min 2 min 8. Min 8 Y pangkat 3. Oke. Kita masih lanjut. Kita selesaikan satu demi satu ya. Mohon maaf kalau seandainya agak lama biar kalian lebih paham step by stepnya. 27X pangkat 3 kita akan kalikan 3 dikali 9 dikali min 2. 3 kali 9 adalah 27, atau gini aja yang lebih mudah, 3 kali 2 adalah min 6. Min 6 kali 9 yaitu min 54. Ya, 54. Kita hapus negatif 54. X pangkat 2 kita tinggal gabungkan. Untuk variabel kita tinggal gabungkan aja, gak usah ada kali, tambah dan sebagainya. Tinggal kita gabungkan X pangkat 2 Y. Setelah itu ditambah 9 kali 4 36. Tinggal kita gabungkan 36 X Y pangkat 2 ditambah plus ketemu minus jadi minus. Kita tulis min 8 Y pangkat 3. Oke, setelah ini ada lagi, dan ini adalah jawabannya. Ustaz, di sini kenapa nggak bisa? Karena variabel X pangkat 2, sedangkan di sini X-nya aja, berarti ini beda jenis. Nah, begitu juga untuk X pangkat 3 dan Y pangkat 3. Jadi jawabannya adalah cukup sekian ya, sampai sini. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk soal yang terakhir ini saya akan bahas ya. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu untuk soalnya. Jika P sama dengan 6 dan Q sama dengan negatif 3 dan R sama dengan negatif 4, tentukan nilai dari buka kurung P ditambah 5 Q tutup kurung pangkat 2 dikurangi buka kurung Q R tutup kurung pangkat 2. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama kita harus tahu dulu apa yang sudah diketahui. Salah satunya P adalah 6, Q adalah negatif 3 dan R adalah negatif 4. Setelah kalian tulis apa yang sudah diketahui, kita tulis ulang kembali soalnya, yaitu P ditambah 5 Q tutup kurung pangkat 2 dikurangi buka kurung QR tutup kurung pangkat 2. Oke, kita akan selesaikan satu-satu, dimulai di sebelah kanan dulu ya, di sebelah sini. Nah, P di sini adalah 6, berarti istilah dalam penggantian yaitu disubstitusikan, kita ganti, kita ubah, yaitu yang tadinya P menjadi 6. Jadi 6 ditambah 5. Ingat, 5 Q itu berarti 5 dikali dengan Q. Yang Q-nya sendiri adalah negatif 3, berarti 5 dikali, Ustaz untuk kali kasih titik ya, biar kasih titik. 5 dikali negatif 3 tutup kurung pangkat 2. Oke, jadi 6 ditambah 5 kali negatif 3 tutup kurung pangkat 2. Masih berlanjut, dikurangi dengan Q kali R, berarti Q-nya adalah negatif 3. Negatif 3 dikali dengan R, yang R-nya sendiri adalah negatif 4 tutup kurung pangkat 2. Oke, setelah kalian sudah ganti semuanya, yang tadi P, Q, R kita ganti dengan angka yang diinginkan dari soal tersebut. Nah, kita selesaikan. Kita dahulu yang di dalam kurung di sebelah kanan dulu. Nah, ingat
di sini 6 ditambah 5 kali negatif 3. Jangan kalian tambahkan dulu baru kali, itu salah. Dalam sistem operasi bilangan bulat, kita dahulukan bilangan perkalian atau pembagian, setelah itu baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, habis itu kita kalikan dulu. 5 dikali negatif 3 maka menjadi negatif 15. 5 dikali negatif 3 negatif 15. Oke, sebelah kanannya kita selesaikan juga. Negatif 3 dikali dengan negatif 4. Ingat, negatif ketemu negatif menjadi positif, maka 3 dikali 4 menjadi 12. Positif 12. Maka 2. Oke, kita selesaikan lagi yang sebelah kanan. Masih ada 6 ditambah negatif 15. Nah, ini kebanyakan suka bingung atau suka salah dalam menafsirkan. Ketika 6 ditambah negatif 15 berarti 6 ditambah 15, itu salah. Biasanya untuk mempermudah kalian kita pakai logika. 6 di sini kita anggap itu membayar hutang dan negatif itu seperti hutang. Jadi kita mau bayar hutang dengan hutang 15. Kita mau bayar 6, berarti kita masih meninggalkan hutang, yaitu hutang 8. Betul? Ya, hutang 9. Maaf, bukan hutang 8, tapi hutangnya adalah 9. Berarti kalau hutang tadi kan diibaratkan negatif, berarti di sini adalah negatif 9 pangkat 2 dikurangi dengan 12 pangkat 2 adalah 144. Nah, begitu juga untuk yang 9. Negatif 9 dipangkatkan 2, jadi negatif 9 dikali dengan negatif 9. Negatif diketemu negatif menjadi positif. 9 kali 9 adalah 81. Berarti positif 81. 81 dikurangi 144. Berarti kita mau bayar 81, tapi utang kita adalah 144. Berarti kita masih punya utang berapa? Utang negatif 63. Selesai. Terima kasih.